Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu bashiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajam munira. Amma ba'du, jamaah Masjid Al-Mujahidin, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas tentang sujud sahwi. Apakah sujud sahwi qabla salam atau ba'da salam? Itu permasalahannya. Nah, dalam hal ini ada dua riwayat dan dua-duanya benar, karena Nabi pernah melakukan sujud sahwi sebelum salam, dan Nabi juga pernah melakukan sujud sahwi ba'da as-salam. Jadi tidak perlu diperdebatkan, ya. Jadi kalau ada orang kita lihat sujud sahwinya sebelum salam, ya, bagus. Dan kalau ada orang sujud sahwinya setelah salam juga tidak mengapa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Shallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatail ashiyyi rak'ataini thumma sallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat salah satu dari salat petang. Salat petang itu apa? Salat zuhur sama salat asar, berarti si 4. Rak'ataini, hanya 2 rakaat saja. Mestinya kan 4 rakaat, tapi ini 2 rakaat. Tsumma sallama, kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Tidak seperti biasanya selesai ucap salam beliau zikir dulu, Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tapi thumma qama ila khashabatin fi muqaddamil masjid fa wada'a yadahu 'alaiha. Kemudian beliau berdiri, ya, ke sebuah kayu yang ada di depan masjid. Fa wada'a yadahu 'alaiha. Maka Nabi meletakkan tangannya di atas kayu tadi. Wa fil qaumi Abu Bakrin wa Umar fahaba an yukallimah. Di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Ya. Ini kan 2 orang sahabat ini sahabat senior. Sahabat yang memiliki kedekatan luar biasa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu pun dekatnya mereka dengan Rasulullah, bahabaan yukallimah, keduanya takut mau berbicara dengan Nabi. Jadi Nabi itu seorang pribadi yang sangat berwibawa, karismatik, sangat disegani. Tapi juga dicintai gitu. Ada orang disegani tapi ditakuti, ya kan? Tapi ini disegani tapi dicintai. Wa kharaja sara'anun nasi, dan orang-orang pun keluar dari masjid, bubar. Faqalu akusiratis salatu. Ya, jamaah yang hadir mengatakan, apakah salat ini dikosar atau ada perubahan pada salat? Kan biasa kan kalau perubahan pada salat, karena memang Nabi adalah pembawa wahyu.
Wa rajulun yad'uhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dal yadaini. Faqala ya Rasulullah, anasita am kusirat? Semua orang takut untuk ngomong sama Nabi. Hatta Abu Bakrin pun dan Umar pun takut mau ngomong sama Nabi. Jadi ada seorang laki-laki yang Nabi memanggilnya, maksudnya Nabi kalau mau manggil orang ini panggilannya Dzal Yadain. Dzal Yadain. Kenapa dipanggil Dzal Yadain, yang punya dua tangan? Karena tangannya panjang. Ya, bukan panjang tangan. Ya, tapi memang tangannya panjang. Panjang sebelah kata orang. Faqala ya Rasulullah anasita am kusirat surat? Ya Rasulullah, apakah Anda lupa? Atau memang Anda mengqasar salat? Setahu mereka qasar itu kalau lagi musafir. Ini kan lagi mukim. Faqala lam ansa wa lam tuqsar. Kata Nabi, saya tidak lupa dan saya tidak mengqasar. Biasa saja. Ya, subhanallah. Faqala bala qad nasit. Tapi ya Rasulullah, Anda sudah lupa kalau begitu. Anda lupa. Subhanallah. Dari sini juga dapat diambil suatu ilmu ataupun suatu kesimpulan bahwa Nabi itu adalah manusia biasa. Dia lupa sebagaimana kita juga lupa. Ya. Dia lupa sebagaimana kita juga lupa. Setelah mendengar ucapan dari Dzal Yadain tadi, ya kan? Fasalla rak'atain. Balik lagi Nabi ke mihrab. Balik lagi ke mihrab. Fasalla rak'ataini. Maka beliau salat 2 rakaat. Udah ngomong tadi, udah ngobrol, ya, sudah ada durasi yang cukup lama, orang-orang pun sudah pada bubar. Fasalla rak'ataini thumma sallama. Maka beliau salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat, thumma sallam. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti sudah selesai salat. Nah, thumma kabbara fasajada misla sujudihi au atwal. Kemudian setelah salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka beliau sujud. Sujud lagi beliau. Seperti sujud sebelum salam tadi, ataupun lebih lama sedikit. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Dari mana? Dari tempat sujud. Fakabbara Allahu Akbar. Thumma wada'a ra'sahu fakabbara. Fasajada mithla sujudihi au atwal. Kemudian beliau bertakbir lagi dan sujud lagi. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Wa kabbar. Allahu Akbar. Selesai. Di sini berdasarkan hadis ini, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sahwi setelah selesai salat. Bukan sebelum salam. Nah, ya. Jadi dan hadis ini muttafaqun alaih, sepakat Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari, sepakat Bukhari Muslim, tapi lafaznya ini, teksnya ini adalah teksnya Bukhari. Teksnya Muslim lain lagi. Ada perbedaan, tapi perbedaannya itu perbedaan yang kecil saja. Ya, perbedaan beberapa kalimat saja, tapi tidak merubah makna itu. Wa fi riwayatin li Muslimin salatul asri. Pada riwayat Muslim, salatnya itu salat asar. Riwayat Bukhari tadi kan
enggak disebutkan solatnya, cuma disebutkan salah satu dari solat petang. Bisa solat zuhur, bisa solat asar. Jadi riwayat Muslim ini menjelaskan sebenarnya itu solat apa? Dijawab riwayat Muslim, solat asar. Wali Abi Daud. Nah, dalam riwayat Abu Daud faqala as-sadaqatul yadain fa'awma'u ayna'am wa hiya bis sahihain lakin bilabzi faqalu wa hiya fi riwayatil lahu wa lam yasjud hatta yaqanahu Allah taala ala dalik. Nah, tapi dalam riwayat yang lain, Pak, dalam kejadian yang sama, peristiwa yang sama, ini kan banyak yang meriwayatkan hadis. Dari dalam riwayat Abu Daud, Nabi sempat bertanya kepada jamaah. Kata Nabi apa? As-sadaqa dzul yadain. Apakah yang diomongkan Dzul Yadain ini betul? Katanya saya lupa. Apakah betul? Fa'auma'u alaih. Kata mereka, ya. Tuh. Pakai isyarat. Ya, pakai isyarat. Wahiyya bis sahihain. Dalam riwayat yang lain, walam yasjud. Nabi enggak mau melanjutkan mengganti salat yang 2 rakaat itu sebelum dia yakin bahwa memang beliau lupa ataupun keliru dalam salatnya. Jadi, pelajaran yang kedua kita ambil, walaupun sudah ngobrol, walaupun sudah bicara, ya, walaupun sudah banyak gerakan, ya, tetap saja salatnya dilanjutkan. Kadang-kadang kan gitu, orang samping kita masbuk, ya. Kita lihat dia tadi datangnya terlambat, ya. Salam kita, salam dia, Pak. Kita bilang, Bapak ketinggalan 1 rakaat. Harus diingatkan, Pak. Ya. Enggak. Iya, Pak. Itu. Saya udah keduluan tadi 1 rakaat, tapi kok Bapak salamnya sama dengan saya, gitu ya. Kalaupun sudah ngomong gitu, nggak apa-apa, berdiri aja, tambah 1 rakaat lagi, ya. Nah, setelah nanti apa? Assalamualaikum warahmatullah, sujud, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud, kemudian sujud lagi, Allahu Akbar, kemudian bangkit dari sujud, udah selesai, gitu aja. Nggak perlu lagi diulang tahiyatnya. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itulah pentingnya kalau jadi imam tuh harus mengerti fikih ini. Kalau kejadian seperti itu, nanti ada orang imam gimana coba? Kalau dia nggak ngerti gitu. Makanya syarat imam itu adalah aqra'uhum, orang yang paling fasih bacaannya, paling banyak hafalannya. Kalau ada 2 orang yang sama, maka a'lamuhum bis sunnah, orang yang paling mengerti di antara mereka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di sini juga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa disyariatkan mengucapkan salam setelah sujud sahwi yang kedua tadi. Ya, sujud sahwi yang pertama, kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, kemudian sujud sahwi lagi, kemudian bangkit lagi, kemudian Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini hadisnya ini an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asar. Fasallama fi salasi rakaat, maka beliau mengucapkan salam padahal masih 3 rakaat. Tsumma dakhala manzilahu, kemudian beliau masuk ke rumahnya, karena rumah Nabi dekat Masjid Nabawi. Fadzakara lahu sani'ahu, faqama ilaihi rajulun yuqalu lahul khirbaq, maka datang kepadanya seorang laki-laki, panggilannya khirbaq. Wa kana fi yadayhi tulun,
Ya, tangannya panjang. Kedua tangannya panjang. Faqala ya Rasulullah. Lalu orang itu mengatakan ya Rasulullah. Maka orang itu pun mengatakan apa yang telah dilakukan Nabi. Wa kharaja ghadbana yajurru ridaahu hatta intaha ilan nas. Kemudian beliau keluar dan beliau sedang marah sambil menarik kain sarungnya hatta intaha ilan nas, sehingga berada beliau di depan orang-orang. Tadi udah di rumah. Ya, ditarik lagi kain sarungnya, kemudian balik lagi ke masjid. Ya, Nabi sedang marah. Ya, jangan samakan marahnya Nabi dengan marah kita gitu ya. Marah Nabi bukan karena cekcok sama istrinya gitu ya. Marah Nabi itu mungkin ada sesuatu perintah Allah yang tidak dilakukan, ataupun ada larangan Allah yang diperbuat. Beliau sangat marah itu. Tapi kalau urusan pribadi beliau nggak pernah marah. Sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia di depan, faqala asadaqa hadza. Kata Nabi, ini orang betul apa enggak yang mengatakan saya baru salat 3? Qalu na'am, kata mereka iya. Fa shalla rak'atan, maka beliau salat 1 rakaat lagi. Tsumma sallam, kemudian beliau salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tsumma sajada sajadataini, kemudian setelah salam beliau sujud 2 kali. Sudah, setelah sujud 2 kali bangkit dari sujud yang kedua. Tsumma sallam, kemudian beliau mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti berapa kali salam dalam solatnya? 2 kali. 1 salamnya solat, kedua salamnya sujud sahwi. Jadi maka judul ini Assalamu ba'da sujudis sahwi. Salam setelah sujud sahwi. Gitu Pak. Jadi kalau tadi kan 2 rakaat katanya, kemudian ditambah lagi 2. Kalau ini 3 rakaat kemudian ditambah 1. Apa kesimpulannya Pak? Bahwa kejadian ini bukan hanya sekali. Bukan hanya sekali, tapi pernah terjadi berulang kali. Apa hikmahnya? Salah satu hikmahnya adalah ta'lim. Cara Allah mengajarkan ini kepada kita semua. Sebab perbuatan Nabi itu adalah suatu contoh yang harus kita teladani. Kalau Nabi tidak lupa, maka ada hal yang akan terjadi kepada umatnya, tapi umatnya tidak bisa mendapatkan jawaban yang sebenarnya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, dikatakan di sini as-salatu ibadatun ruhiyah. Salat itu adalah ibadah spiritual. Ya, untuk meningkatkan spiritual kita, maka salah satu ibadah yang kita lakukan adalah salat. Kenapa? Kalau kita salat itu berarti kita sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan kita berdiri di hadapan raja, pasti kita menjaga pandangan kita, menjaga gerakan-gerakan kita, ya kan? Menjaga perasaan kita gitu. Apalagi kalau kita sedang berdiri di hadapan Allah, maka wajiblah kita khusyuk. Jadi orang salat itu Pak, khusyuk salat itu ada 2. 1 khusyukul qalbi, yang kedua khusyukul arkan. Khusyuknya hati, maksudnya hati itu hanya memikirkan bahwa dia sedang salat menghadap Allah. Ya, jadi hatinya itu hanya memikirkan bahwa dia sedang salat menghadap Allah. Tapi memang dalam perjalanannya nanti ada lintasan-lintasan itu. Ya, lintasan pekerjaan lah, bisnis lah, barang hilang lah,
Kadang-kadang kita gitu Pak ya, maksudnya dicari-cari barang nggak ketemu, pas lagi sholat, ketemu itu. Luar biasa, setan itu menyesatkan manusia itu ya. Tuh. Kadang-kadang dalam sholat itu malah kepikir, ini strateginya begini nanti, langkah-langkahnya begini gitu. Ngomong pas waktu sholat itu. Ya, tapi kalau nggak sholat nggak datang pikiran itu, situlah jebakan setan. Tapi katanya walaupun seorang itu khusyuk dalam sholatnya, tapi bisa saja lupa. Lupa itu menyebabkan kurangnya rakaat ataupun lebihnya rakaat. Maka diperlukan sujud sahwi. Sujud sahwi itu untuk menambal yang bolong. Ya. Jadi kan tadi sholat 4, tapi dia sholat 3. Bolong berapa? 1. Nah, untuk menutupi ini diganti dengan sujud sahwi. Diganti dulu 1 rakaat yang kurang, kemudian diganti lagi dengan sujud sahwi. Jadi tidak cukup hanya diganti yang kurang tadi, tapi harus ada lagi pengganti tambahannya. Apa? Sujud sahwi. Itu. Wa qad syara'a an-nabiyyu sajadatai sahwi limisli hada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan sujud sahwi untuk peristiwa yang seperti ini. Maksudnya peristiwa seperti ini yaitu berkurangnya rakaat ataupun bertambahnya rakaat seperti dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Itu. Jadi 2 sujud sahwi itu salah satu tujuannya adalah apa katanya? Jabron lil sahwi wan nisyan, untuk menutup kekurangan yang ada dalam sifat lupa. Jadi sifat lupa itu seolah-olah itu suatu kesalahan, maka kafaratnya lah gitu. Kafaratnya itu dengan sujud sahwi. Lah, kalau lebih bagaimana? Kalau kurang tadi menambal. Ini lebih Pak. Dia sholat zuhur tapi 5 rakaat. Baru tahu setelah sholat. Targhiman lisyaitani. Untuk membuat setan marah. Ya, membuat setan marah. Kenapa? Karena dia udah bikin kita kesal, maka kita balas. Ya kan? Karena setan kan yang mengganggu kita. Mengganggu konsentrasi kita. Dia ingatkan bisnis, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ke depan, apa kesalahan-kesalahan yang lalu yang sudah kita perbuat. Itu yang ingatin siapa? Setan. Nah, saya mau bertanya kepada bapak-bapak jujur, apakah pernah merasakan seperti ini? Alah iya, semua kita merasakan itu Pak, ya. Itu. Makanya tidak ada yang salah kalau ada lintasan seperti itu datang. Langsung ditolak, dilawan. Yang salah itu kalau dia malah menikmati itu. Nah, itu sampai nanti selesai sholat baru dia sadar kalau dia sedang sholat. Makanya kalau kita sholat mata tertuju ke tempat sujud. Tidak boleh ada gerakan-gerakan di dalam salat kita kecuali gerakan salat. Ya, kecuali gerakan salat. Selain dari gerakan salat, maka gerakan itu dianggap ilegal. Ya, gerakan apa? Gerakan ilegal, ya. Ya. Walaupun kelihatan gerakan itu gerakan itu tidak lazim, tapi kalau memang itu ada di dalam hadis tidak mengapa. Seperti ada sop yang kosong di depan kita, kita melangkah 2 langkah atau 3 langkah ke depan, tidak ada masalah Pak. Tuh. Gerakan itu adalah gerakan legal, sah. Ya. Ataupun tiba-tiba ada ular, ataupun ada kalajengking, ya. Kata Nabi, apabila kamu mendapati dalam salat
ular aswadain, dua yang hitam. Dua yang hitam itu ular hitam sama kalajengking. Faqtuluh, bunuh. Kenapa dibunuh, Pak? Karena mengganggu. Nah, itu. Setiap yang mengganggu itu boleh dibunuh. Jadi di sini yang dibunuh itu ular hitam sama kalajengking. Tapi ahli usul fikih mengatakan ilatnya kenapa dibunuh? Alasannya apa yang menyebabkan ini dibunuh? Karena mengganggu. Jadi sama nanti ini jawaban juga kalau ada semut, sarang semut di rumah itu ya, dia dalam rumah. Nah, boleh nggak dibunuh? Ya, disiram pakai bensin, pakai pestisida, ya. Nah, pertanyaannya mengganggu apa tidak? Nah, kalau mengganggu, boleh. Jadi masalahnya bukan semut atau bukan kalajengking atau bukan ular. Masalahnya mengganggu atau tidak. Kalau setiap hewan yang mengganggu itu boleh dibunuh. Nah, ini ada sarang semut di kebun. Ya, di kebun, Pak. Pohon tinggi. Dia enggak ganggu, ya. Kita enggak diganggu, orang lain juga enggak diganggu. Cuma iseng aja dibakar, boleh? Nah, itu enggak boleh. Nah, ini di rumah kita mengganggu. Itu. Kita Nah, makanya kan terus kalau cicak kenapa boleh dibunuh? Barang siapa membunuh cicak pada pukulan yang pertama dia dapat 30 kebaikan. Kalau matinya pada pukulan kedua dia dapat 20 kebaikan. Kalau matinya pada pukulan ketiga dia dapat 10 kebaikan. Makin cepat mati makin banyak kebaikannya. Nah, itu. Orang-orang bilang aneh agama Islam ini kok memerintahkan umatnya untuk membunuh cicak. Ya, dia tidak sadar. Ya, kalau kita kan melakukan itu karena kita beriman dengan Nabi. Tapi ternyata di balik itu bahwa cicak ini suka masuk ke makanan, Pak. Dan dia banyak mengandung bakteri dan banyak mengandung kuman. Ya, coba aja di meja makan itu pasti dia suka datang ke situ. Dia masuk nanti ke makanan dan menyebarkan berbagai macam penyakit itu. Nah, itu. Jadi syaitan itu membuat kita keliru dalam sholat kita, membuat kita terganggu dalam sholat kita, maka kita balas. Kita bikin dia marah. Caranya gimana? Dengan apa? Dengan sujud sahwi 2 kali dan ditutup dengan salam. Nah, karena tadi merasa sholat kita itu tidak sempurna, karena ada yang kurang rakaatnya ataupun kelebihan rakaatnya, kan perasaan kita nggak enak, Pak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kita cara bagaimana caranya kita untuk menutupi kekurangan tadi. Nah, dan membuat setan jangan mentertawakan kita, biar kita yang mentertawakan setan. Caranya gimana? Dengan sujud sahwi. Jadi dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bagaimana pentingnya sujud sahwi, dan dia disunnahkan sebelum salam, disyariatkan baik sebelum salam ataupun sesudah salam. Nah, di sini ada permasalahan lagi, Pak. Sebagian ulama ada yang mengatakan setelah sujud sahwi itu yang kedua, bangkit dari sujud sahwi yang kedua. Ini kan dia sudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian dia sujud sahwi. Sujud pertama duduk, kemudian sujud kedua, kemudian duduk. Ya. Pertanyaannya, apakah perlu lagi baca tahiyat atau tidak? Nah, apakah perlu lagi baca tahiyat atau tidak? Nah, katanya apa? Kalau sujud sahwinya sebelum salam, berarti kan setelah selesai apa?
baca solawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Baru Allahu Akbar, duduk. Kemudian Allahu Akbar, sujud. Kemudian Allahu Akbar. Di sini ya, jumhur ulama mengatakan tidak perlu lagi diulangi tasyahudnya. Jumhur. Tapi sebagian ulama mengatakan, Ibnu Abdul Barri dari Lais mengatakan diulangi lagi tahajud tasyahudnya. Jadi tasyahud sekali lagi. Itu baru nanti salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa anil Buaiti anis Syafi'i mithlahu. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa ternyata Imam Syafi'i pun berpendapat seperti itu. Berpendapat seperti apa, Pak? Diulangi lagi tasyahudnya. Tapi kata mereka wa khatta'uhu fi hadan naqli. Tapi kata mereka itu keliru. Yang mengatakan Imam Syafi'i berpendapat seperti itu, ya, keliru pendapat itu. Karena keliru dalam menukil. Ya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i tidak berpendapat seperti itu. Ada lagi pendapat yang ketiga mengatakan ya takhayyar. Boleh memilih. Boleh pakai tasyahud sekali lagi dan boleh langsung salam. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam. Jadi kalau sebelum salam tadi pokoknya kebanyakan ulama mengatakan tidak ada pengulangan tasyahud. Tapi kalau sujud sahwinya setelah salam, fahakat Tirmizi an Ahmad wa Ishaq annahu yatasyahhad. Imam Tirmizi menceritakan bahwa termasuk Imam Ahmad bin Hambal dan gurunya Ishaq bin Rahawayh, ya, Ishaq bin Rahawayh, ya, itu mereka mengulangi tasyahud sekali lagi. Mengulangi apa? Mengulangi tasyahudnya sekali lagi. Jadi pakai tasyahud sekali lagi itu. Yang melakukan itu siapa? Imam Ahmad. Wa huwa qaulu ba'dil Malikiyati wasy-Syafi'iyah, dan itu juga pendapat sebahagian Maliki dan Syafi'i. Wa naqalahu Abu Hamid Al-Aspiraini anil Qadim. Tapi kata mereka ternyata itu betul, itu pendapat Imam Syafi'i, tapi itu pendapat qaul qadim. Qaul qadim. Waktu Imam Syafi'i masih berada di mana, Pak? Di Baghdad. Imam Syafi'i itu ada dua mazhab dia. Madhab qadim, madhab jadid. Madhab qadim waktu beliau masih di mana? Di Irak. Qaul jadid, madhab jadid yang sudah direvisi ketika beliau sudah berada di Mesir. Jadi makam Imam Syafi'i itu ada di Mesir, Pak. Itu ada satu tempat di sana namanya Imam Syafi'i. Mau ke mana? Ke Imam Syafi'i. Nama tempatnya Imam Syafi'i. Jadi disitulah makam Imam Syafi'i di Mesir. Nah, sami'tu Syafi'i yaqulu idza sajada ba'da salami tasyahhad. Kata Al-Muzani, apabila sujud sahwi setelah salam maka dia tasyahud. Au qabla salam ajza'ahu tasyahhudul awal. Atau kalau dia sujud sahwinya sebelum salam, cukuplah dengan tasyahud yang pertama. Nah, ini katanya. Tapi dalam kenyataannya kan tidak, Pak. Dalam kenyataannya di Indonesia ini nggak ada pakai tasyahud. Nah, makanya kata itu betul apa yang diucapkan oleh Syafi'i itu, tapi jangan salah, itu qaul qadimnya Syafi'i, bukan qaul jadid. Setelah beliau di Mesir, beliau berubah lagi pendapatnya seperti itu. Wasallama Anas wal Hasan walam yatasyahhada. Termasuklah Anas bin Malik dan Hasan bin Husain, ya.
tidak mengulangi tasyahud walaupun setelah salam. Maksudnya ini apa, Pak? Nanti siapa tahu kita tidak berada di Indonesia. Kalau di Indonesia rata-rata ataupun umumnya tidak ada pengulangan tasyahud itu, ya kan? Rata-rata kalau di Indonesia ini sujud sahwi sebelum salam atau setelah salam, Pak? Sebelum. Jumhur itu. Ya. Adakah pernah Bapak dan Ibu melihat orang sujud sahwi setelah salam? Belum kalau di Indonesia, ya. Tapi boleh jadi kita entah ke Pakistan, entah ke India, entah ke Maroko, ya, sujud sahwinya ternyata setelah salam. Gitu. Nah, kalau sujud sahwinya setelah salam, ya, di antara mazhab itu nanti ada yang mengulangi lagi tasyahudnya sekali lagi. Sudah tasyahud tadi assalamualaikum warahmatullah, kemudian sujud sahwi lagi, kemudian duduk lagi, kemudian sujud sahwi lagi, kemudian duduk lagi, kemudian diulangi lagi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Di sini ada dua, ada diulangi tasyahudnya, ada langsung assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita sampaikan aneka ragam pendapat ulama ini supaya kita tidak picik gitu. Ya. Bukan dalam rangka memindahkan orang dari satu mazhab ke mazhab lain. Itu lain lagi babnya. Tapi kita cuma memaparkan saja bahwa ada mazhab-mazhab ulama seperti yang demikian kita sampaikan tadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi berarti imamnya bukan lupa. Ya, imamnya tidak lupa. Imamnya kan tidak ragu, tapi lupa. Apa beda ragu sama lupa? Kalau lupa itu dia menganggap sholatnya benar. Dia menganggap sholatnya benar. Dia menganggap hitungan rakaatnya pas. Tapi orang lain makmum menganggap hitungan rakaatnya kurang ataupun lebih. Kalau ragu, nah dia sudah 4 rakaat, kemudian berdiri lagi. Dia ragu, saya 3 atau 4. Nah, akhirnya yang sudah 4 dianggapnya 3. Maka dia naik lagi kan? Jadinya berapa? 5. Itu ragu. Nah, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima fa in kana qad shalla khamsan syaffa'na lahu salatahu wa in kana shalla tamaman kana targhiman lisyaitani rawahu Muslim. Apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam salatnya, maka dia tidak mengetahui berapa dia salat, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka hendaklah dia mencampakkan yang ragu dan mengambil yang yakin. Berarti diambil yang berapa, Pak? Kalau dia ragu antara 3 dan 4, yang diambil yang berapa? Yang 3, karena 3 yakin, 4 yang ragu itu. Nah, thumma yasjudu sajadataini qabla an yusallima. Nah, kemudian ya, jangan lupa untuk sujud sahwi. Tapi salamnya sujud sahwinya itu sebelum apa? Sebelum salam. Seperti itu. Ada panduan khusus ya untuk peristiwa kalau sujud sahwinya disebabkan ragu jumlah rakaat, maka sujud sahwinya qablas salam.
Nah, di sini penjelasannya. Dari hadis ini ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwa orang yang ragu di dalam solatnya dan dia bimbang apakah solatnya 4 rakaat ataupun 3 rakaat, dan dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Kalau dapat mengambil kesimpulan, ambil yang oh iya, ini bukan 2. Ini bukan saya bukan 3 solatnya. Saya bukan apa? Akhirnya dia dapat menyimpulkan yang benar itu. Ya udah, ambil aja. Tapi kalau dia tidak dapat mengambil mana yang lebih kuat, apakah 3 atau 4 gitu ya, maka dia ambil yang yakin. Diambillah yang 3. Wal yakinu fi hadhil hala, dan yang yakin dalam keadaan ini adalah al aqallu, yang paling sedikit. Karena dia mengambil yang paling sedikit, maka dia menambahi 1 rakaat, kemudian dia sujud sahwi. Adapun kalau umpamanya dia tadi ragu 3 atau 4, tapi akhirnya dia yakin bahwa dia sholatnya 4, ambil yang 4, Pak. Ya, ambil yang kita yakin itu. Walaupun itu hanya zon, walaupun itu hanya dugaan kuat, ambil yang 4 itu. Ya. Tapi yang kita ambil yang paling kecil, kalau umpamanya 50-50, kita nggak bisa menyimpulkan apakah saya tadi sholatnya 3 ataupun 4. Nah, itu yang disimpulkan daripada pembahasan ini. Nah, kemudian untuk makmum yang hadir bersama imam, hendaknya mengingatkan imam kalau imamnya keliru. Kalau laki-laki mengingatkannya dengan apa? Subhanallah. Kalau perempuan mengingatkannya dengan apa? Pukulan, ya, itu seperti itu. Wa qad sahan nabiyyu fi iddati awqat, dan Nabi pernah lupa beberapa kali, bukan hanya sekali. Panabbahahul muslimuna, maka kaum muslimin mengingatkan Nabi, wa raja'a ila tambihihim, dan kemudian Nabi mengikuti apa yang diingatkan oleh jemaah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan hukum orang yang lupa. Di antara ceritanya adalah bahwa pada suatu ketika beliau lupa. Faqama ilal khamisati fi salati zuhri wal asri. Ya, salat zuhur ataupun salat asar sudah 4 rakaat ini, naik lagi Nabi. Jadi berapa, Pak? Jadi 5. Falam yunabbihu. Tidak ada satupun yang mengingatkannya. Karena orang belum tahu hukum kan, belum pernah kejadian dan belum pernah pengalaman. Falamma sallama minal khamisah, tatkala akhirnya orang salatnya berapa? Semua salatnya 5, semua pada diam aja gitu. Tawaswasan nasu bima bainahum, orang banyak ngomong. Ada apa ini gitu ya. Apa salat sekarang udah berubah? Tadinya 4 jadi 5, itu ya kata mereka. Fasa'alahum, maka mereka bertanya, qalu ahadasa fis salati syai'un ya Rasulullah. Mereka bertanya, apakah terjadi sesuatu dalam salat ya Rasulullah? Maksudnya apa, ada penambahan? Qala wa madzaka? Emang kenapa? Qalu shallaita kadza wa kadza. Yakni shallaita khamsan. Kata mereka, engkau salat 5 rakaat ya Rasulullah. Ya, mendengar itu pasanna rijlaihi wastaqbalal qiblah wa sajada sajadatai sahwi alaihi salam thumma sallam. Ya. Kemudian beliau mengangkat kakinya, kemudian menghadap kiblat, kemudian beliau sujud. Sujud berapa kali? 2 kali, kemudian assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, jadi sujud sahwi itu terjadi kekurangan rakaat ataupun terjadi kelebihan rakaat. Kalau terjadi kelebihan rakaat, tentu saja sujud sahwinya setelah
salat, nggak mungkin sebelum salat. Ya, itu. Kemudian Nabi mengatakan, katanya, ya, "Lau hadatsa fis salati syai'un la amba'tukum bih, walakinni bashar ansa kama tansawna, fa idza nasitu fadzakkiruni." Kata Nabi, nggak mungkinlah ada penambahan pada salat. Kalau ada perubahan pada salat itu pasti saya omongin sama kamu, katanya. Pasti saya sampaikan, ya. Tapi saya memang lupa, sebagaimana kamu juga lupa. Jadi Nabi itu bisa juga lupa sebagaimana kamu lupa. Fa idza nasitu fadzakkiruni, kalau aku lupa maka ingatkan. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa dirinya bisa saja lupa, sebagaimana orang lain ataupun manusia yang lain bisa lupa. Wa annal wajib alal ma'mumin at-tambih, dan kewajiban makmum adalah mengingatkan. Maka Nabi dan Rasul terjadi kepada mereka lupa, walakinnahum la yuqirruna ala dzalik. Fa imma an ya'tiyal wahyu minas sama' bitambihihim ala ma qad waqa'a min khat, wa imma, maka lupanya itu tidak dianggap benar, ya, tidak dianggap sah sholatnya seperti sholat yang tidak lupa. Maka ada dua kemungkinan, bisa saja diingatkan oleh wahyu ataupun diingatkan oleh jamaah yang hadir pada saat itu. Insya Allah jamaah sekalian akan banyak nanti detail daripada sujud sahwi ini. Bagaimana misalnya kalau kita udah bilang subhanallah, 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 tapi imamnya tetap aja berdiri, disuruh duduk nggak mau, ya, tetap aja ngotot. Itu. Bagaimana kira-kira sikap kita? Apakah kita ikut berdiri? Kalau ikut berdiri kan nambah rakaat, ataukah kita tetap bertahan untuk duduk? Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.